Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia hebat, apa kabar hari ini? Masih semangat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Khoirul Minatun Hasanah. Kali ini kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Mari kita simak bersama-sama ya. Tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis hewan dan tumbuhan baru ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan, bahkan ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Ada dua faktor yang menyebabkan kepunahan. Faktor yang pertama yaitu faktor alam. Contohnya seperti sulit beradaptasi dengan lingkungan, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat, dan terjadinya bencana alam. Faktor yang kedua yaitu faktor manusia. Banyak kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan. Contohnya seperti penebangan dan pembakaran hutan, perburuan liar, eksploitasi secara berlebihan, dan pembuangan sampah atau limbah ke alam. Berikut beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang tergolong langka. Hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut contoh hewan yang tergolong langka dan bahkan terancam punah. Burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah, sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, burung cendrawasih banyak diburu dan menjadi langka. Badak bercula satu. Badak bercula satu ini hidup di ujung kulon Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar. Biasanya, para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan bahan obat. Orang-utan. Orang-utan adalah spesies yang terancam punah karena jumlahnya di alam bebas semakin berkurang. Berkurangnya jumlah orang-utan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Keberadaan komodo terancam punah. Menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Burung jalak Bali. Jalak Bali memiliki penampilan yang indah nan elok.
Karena keindahannya, banyak orang yang menginginkannya untuk dijadikan koleksi. Hal ini membuat jumlahnya semakin berkurang. Burung maleo. Maleo hanya ditemukan di hutan Sulawesi. Telur burung maleo 5 kali lebih besar daripada telur ayam. Burung maleo terancam punah karena berbagai faktor. Hutan yang rusak dan tingkat kematian anak burung yang tinggi mengancam keberadaan burung ini. Tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut contoh tumbuhan langka di Indonesia. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Bunga ini mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami di Sumatera. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu di Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Manusia sering mengambil kantong semar secara langsung dari hutan untuk diperjualbelikan. Cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya kini langka dan harganya menjadi mahal. Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tumbuhan ini mahal sehingga banyak diburu orang. Keberadaannya sangat mengkhawatirkan dan terancam punah. Meranti. Meranti merupakan salah satu jenis tumbuhan yang sulit dicari di pasaran. Perkembangbiakan tumbuhan jenis ini sangat lama. Oleh karena itu, tumbuhan ini terancam punah. Lalu, bagaimana upaya kita dalam melestarikan hewan dan tumbuhan? Usaha pelestarian hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh pelestarian in situ: Suaka Marga Satwa, Hutan Lindung, dan Taman Nasional. Suaka Marga Satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan Lindung merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi tumbuhan. Adapun Taman Nasional merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contoh pelestarian ex situ antara lain
kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang telah kita pelajari kali ini dapat bermanfaat. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.